Jadi selamat sore adik-adik, salam sehat dan semoga tetap sehat. Ya, jangan lupa selalu berdoa, mau dia agama apa, tetap berdoa supaya selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya apapun juga, ya. Jadi itu selalu yang kita minta dalam doa supaya sehat-sehat selalu. Sekarang kita akan mengikuti kuliah. Sebenarnya materi sudah seharusnya materi 2, tetapi karena tadi pagi berupa perkenalan sehingga akan disampaikan lagi kembali yang materi satunya. Jadi cuma singkat saja. Saya berharap bahwa semuanya sudah baca ya, jadi sudah baca modul yang sudah diberikan, yang dikirim, sehingga lebih mempermudah kita untuk kuliah pada sore hari ini. Oke, saya akan share screen. Baiklah, jadi kita akan saya sudah jelaskan tadi pagi bahwa mata kuliah bahasa Indonesia sekarang sudah jadi NAS 1041 ya. Kalau dulunya dia masih pakai MSP berapa itu? 123 kalau tidak salah. Tapi sekarang sudah berubah menjadi NAS nasional, maksudnya 1041. Nah, kalau di silabus kan kita ada tentang pengertian bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya bukan pengertian bahasa Indonesia apa, tetapi kita beranjak dari asal mula sebenarnya dari bahasa Indonesia. Mengapa sampai ada bahasa Indonesia? Ya, jadi konsepnya itu dimulai. Kalau namanya konsep berarti yang awal-awalnya ya, ada konsep sehingga berlanjut seterusnya. Jadi dimulai pada tahun atau abad 21 ya. Ini perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, kedua-duanya tentu saja punya peran sebagai sarana komunikasi. Kalau kita tidak tahu bahasa, jadi kalau tidak ada satu bahasa yang digunakan, itu akan sangat sulit ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi misalkan orang Indonesia, kita bangsa Indonesia penuh dengan beragam suku ya, suku bangsa, suku, sehingga bahasa-bahasanya juga kan semua tidak sama. Nah, diperlukan ada satu bahasa yang bisa digunakan bersama-sama, saling mengerti ya. Makanya ada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia sendiri. Sama juga dengan negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Ada yang pakai bahasa Prancis, ada pakai bahasa Jepang, ada pakai bahasa Iran, bahasa Afrika, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak ada satu bahasa yang digunakan, yang ditentukan, maka akan sangat sulit berkomunikasi dengan mereka. Ya, sehingga dibentuklah atau ditetapkanlah bahwa bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi. Ya, tunggu sebentar ini. Tadi saya lihat Deo mengirim SMS, saya tidak tahu apa ya. Saya akan lanjut. Kemudian katanya jaringan jelek sehingga sering terkeluar dari ruang Zoom.
Tetapi adik-adik tidak usah khawatir, tetap berusaha. Kalau jaringannya tidak baik, selalu masuk lagi, kalau keluar masuk lagi, seperti itu ya. Dan saya juga berharap bahwa jaringan saya juga akan stabil, bagus, sehingga kuliah kita tidak akan terputus. Nah, saya kembali lagi kepada pengertian atau konsepsi bahasa ya, di mana sudah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk kita berkomunikasi. Nah, dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu ya. Jadi tentu saja dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah nanti yang Anda bikin, skripsi yang nanti Anda juga kerjakan, semua tentu saja harus di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau Anda menggunakan bahasa daerah Anda, maka saya tidak bisa mengerti ya. Saya juga terus terang, saya memang sama sekali tidak mengerti bahasa daerah. Bahasa daerah saya sendiri pun saya tidak tahu, karena dibesarkan bukan di daerah sendiri, sehingga tidak bisa mengerti bahasa daerah asal orang tua. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita dalam dunia, maksudnya bidang akademik, ya karena kita kan sudah duduk di bangku kuliah, dan juga yang SMA lah, dan yang semuanya itu, kalau semuanya masing-masing mau menggunakan bahasanya atau bahasa daerahnya, tentu saja tidak ada yang akan bisa saling mengerti, ya. Saya bisa memberikan nilai Anda jadi rendah, seperti itu. Makanya diperlukanlah bahasa Indonesia, sehingga dikatakan bahwa dalam bidang akademik, bahasa Indonesia itu sudah menunjukkan peranannya ya. Kemudian pada dasarnya interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau tidak akan berjalan dengan baik dan benar kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia pun bukan hanya bahasa Indonesia biasa-biasa saja, tetapi sudah ada juga bahasa Indonesia yang ejaan yang diperbarui dan lain sebagainya, sehingga memang betul-betul sudah ada satu patokan atau penuntun kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi bukan hanya baik tetapi benar juga, harus benar. Nah, begitu pentingnya bahasa sebagai bahasa sarana komunikasi ya. Jadi sangat penting, sehingga dia menjadi satu sarana komunikasi untuk antar seseorang dengan orang lainnya ya. Nah, atau pengertian bahasa juga adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulisan. Karena bahasa juga tidak hanya sampai di bahasa saja kita tahu, kita mengerti dan kita lakukan, tetapi bahasa juga itu ada dua ya. Jadi ada bahasa lisan dan ada bahasa tulis ya. Karena ada orang yang tidak bisa menulis ya, mungkin dia tidak memiliki anggota tubuh untuk menulis, sehingga memang dia hanya butuhkan bahasa lisan ya, dia hanya bisa bicara ya. Kemudian ada juga yang mungkin dia tidak bisa berbicara ya, tidak punya kemampuan bicara atau cacat, sehingga dia hanya bisa misalkan hanya menulis, sehingga kedua-duanya ini saling sangat diperlukan, sangat bermanfaat bagi manusia, karena kedua-duanya tentu saja dibutuhkan. Kadang kita tidak mampu menuliskan dalam bahasa tulis yang benar, sehingga kita perlu menyampaikannya dalam melalui bahasa lisan, seperti itu. Tetapi otomatis kalau kita berjauhan, orang hanya bisa dapat membaca, seperti itu. Nah, biasanya kalau lisan memang harus berhadapan langsung satu dengan lainnya. Tidak mungkin kan kita sudah berhadapan terus hanya menulis-nulis ya, kecuali, makanya saya bilang tadi, kecuali kalau dia memiliki anggota tubuh yang cacat, seperti itu. Kemudian konsepsi bahasa tersebut ya menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Nah, itu yang tadi. Jadi bunyi ujaran itu ada, baru ada tulisan, seperti itu ya, untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Ini karena kita sekarang
berada di lingkungan akademik, sehingga kita hanya menekankan pada lingkungan akademik. Nah, kalau ada di lingkungan yang bukan akademik, tetap sama juga kan, kita membutuhkan bahasa untuk sebagai komunikasi kita. Hanya karena kita sekarang ini Anda adalah mahasiswa dan saya adalah dosen, sehingga kita menggunakannya itu dalam lingkungan kita adalah lingkungan akademik, ya, yang disebutkan sebagai lingkungan akademik. Nah, bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Ya, tentu saja ya, kalau tidak tertata dalam satu sistem, akhirnya jadi lari sana lari sini, jadi tidak teratur, ya, sehingga dia harus ditata juga dalam satu sistem. Nah, kaidah bahasa yang dalam satu sistem itu ada beberapa hal, ya, mencakup beberapa hal. Seperti satu, sistem lambang yang bermakna yang dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya, ya. Jadi soal lambang, ya, tentu saja kalau ada lambang atau simbol-simbol itu, kalau tidak diberitahukan apa artinya, ya kita tidak bisa pahami. Sehingga kalau kadang kita cuma tulis dalam satu lambang, kita sudah tahu, oh ini logo, misalnya ini logo Unsrat, atau oh ini logo dari universitas lain, seperti itu, ya. Jadi itu sistem lambang, ya. Kemudian berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, ya. Jadi ini juga harus berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kalau masyarakat sebagai pemakai juga tidak mampu mengerti, ya tentu saja untuk apa dia mau digunakan kalau tidak dapat dipahami, seperti itu. Jadi harus ada sepakat juga masyarakat apa bisa atau tidak menggunakan hal tersebut atau bahasa tersebut, sehingga baru ditatalah dalam satu sistem. Jadi sistem bahasa itu bersifat konvensional, ya, bukan hanya digunakan oleh seorang pribadi, tetapi digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai pemakai bahasa. Kemudian lambang sebagai huruf, ya bersifat manasuka atau kesepakatan pemakainya, ya. Jadi ada juga lambang sebagai huruf, ya, fonemis, ya, bersifat manasuka. Jadi kita kadang kan menulis pakai huruf yang ada lambang-lambang tertentu, seperti itu, ya. Kemudian jadi ini itu juga harus ada kesepakatan dari pemakai. Jadi kadang kan akhirnya kita membuat kita menulis sesuatu atau menggambarkan sesuatu sebagai lambang, kemudian kita berharap bahwa yang lain bisa mengerti, sehingga akhirnya itu menjadi satu bahasa atau lambang yang semuanya tahu, seperti itu, ya. Kemudian keempat adalah sistem lambang yang terbatas. Nah, ini lambang, jadi misalkan huruf, ya, hurufnya kan itu seperti lambang-lambang saja kan tulisannya. Jadi mulai dari A cuma sampai Z. Anda tidak akan menemukan lagi huruf yang lain. Jadi hanya ada 26 huruf. Hanya ada 26 huruf, yaitu A sampai Z. Nah, lambang ini mampu menghasilkan kata, ya. Jadi bukan hanya asal ditulis, hanya dibuat, tetapi tidak bisa menghasilkan kata, sehingga tidak bisa dimengerti untuk apa, ya. Jadi ini semua juga harus ada kesepakatan sehingga ditata dalam satu sistem, seperti itu, ya. Jadi misalkan A, D, B itu bisa menghasilkan misalkan kata adab, ya. Jadi A ada, D ada, A ulang lagi baru B-nya ada, adab, seperti itu. Jadi ada suatu bentukan kata, dan setelah dari kata itu kan selanjutnya akan menjadikan satu kalimat, ya. Jadi kumpulan dari huruf akan membentuk satu kata, ya. Jadi jangan hanya kumpul-kumpul huruf, tapi huruf-huruf konsonan misalkan, sehingga tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Nah, tetapi dia harus punya arti, harus terbentuk menjadi satu kata. Nah, dari kumpulan kata juga tentu saja kalau kita buat kalimat kan tidak mungkin juga kita tidak susun, ya, tidak susun kata-kata yang sesuai jadi yang kita maksudkan. Nah, itu juga kata-kata harus terbentuk
atau tersusun sehingga membentuk satu kalimat yang dapat dimengerti. Ya, jadi kalimat mungkin saja tidak terbatas dan kalimat itu juga akan sangat produktif seperti itu. Kemudian sistem lambang itu fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang ya. Ini kita kan berbicara sekarang tentang bahasa Indonesia. Jadi lambang dari bahasa itu, sistem lambang maksudnya A, B, C, D, E sampai Z ya, akan berbeda dengan sistem lambang yang ada di Jepang, karena Jepang kan mereka tidak menggunakan kata A, B, C, D ya, karena mereka punya ada sistem lambang yang berbeda. Tetapi kalau dalam bahasa apa itu di Jepang juga ada yang masukan-masukan jadi bahasa yang dimasukkan diimport ya dari bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, itu juga ada ya, ada dia punya sistem lambang yang hampir sama dengan kita, tetapi penulisannya juga agak berbeda dan artinya juga pasti berbeda ya. Tidak ada mereka kata misalkan ADA sama dengan pengertian kita ada ya. Tidak. Jadi seperti itu. Sama juga dengan sistem lambang yang ada mungkin di Yunani atau Turki, mereka kan punya sistem lambang juga yang berbeda ya, sehingga kita juga tidak akan mengerti. Jadi masing-masing negara, masing-masing bangsa memiliki sistem lambang yang berbeda. Tetapi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris punya sistem lambang itu hampir sama, jadi menggunakan A, B, C dan sampai Z ya, kita sama ya. Tetapi ada negara yang memang pakai lambang-lambang yang sulit sekali ya, sulit kita mengerti seperti itu. Nah, keenam adalah sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal ya. Jadi secara menyeluruh mendunia sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Jadi ada, makanya saya bilang akhirnya kita harus perlu ya dari semuanya itu kita harus perlu satu bahasa untuk semua bisa mengerti, semua negara, semua bangsa bisa mengerti. Jadi itulah contohnya yaitu bahasa Inggris tadi, dan dia memiliki sistem lambang yang hampir sama dengan kita, A, B, C, D dan seterusnya itu ya. Jadi itu yang dibilang sistem lambang bahasa yang berdasarkan aturan bersifat universal. Nah, unsur dalam sistem lambang tersebut dia menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Ya tentu saja itu sudah pasti ya, kita kalau dibuat sistem lambang yang tidak dapat dimengerti, untuk apa dibuat ya? Kalau masyarakat sendiri sebagai pemakai dia tidak paham, dia tulis begini tapi dia tidak paham apa ini artinya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang itu kan tadi tentang konsepsi bahasa ya, konsepsi bahasa mengapa sampai ada dan seterusnya. Nah, nanti Enci akan video ya, akan video tentang sejarah sebenarnya bahasa Indonesia itu bagaimana, dan Anda silakan untuk menonton sehingga Anda harus mencari mengerti. Nah, itu sebenarnya hanya dalam berupa video saja, tetapi kalau dalam tulisan tentu saja sudah ada di modul bahasa Indonesia yang sudah diberikan, tetapi memang ada yang tidak masuk di situ karena begini, seperti sejarah bahasa Indonesia, ya kedudukan bahasa Indonesia sudah tidak dicantumkan lagi di dalam modul dari dikti ya, modul mata kuliah bahasa Indonesia di dikti, karena mereka pikir itu sudah mau tidak mau harus tahu lah ya, kita harus tahu karena itu sebenarnya sudah ada di Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda kan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Jadi orang seharusnya mahasiswa dia karena sudah melewati jenjang SMA dia sudah tahu karena dia sudah pernah belajar di jenjang SMA tentang bahasa, sejarah bahasa Indonesia. Kalau diberikan, saya tidak tahu juga kalau Anda diberikan atau tidak. Seperti itu. Nah, fungsi bahasa, jadi fungsi bahasa yang utama
Ya, kita harus tahu fungsi bahasa yang utama yaitu sudah terlihat di dalam konsepsi bahasa di atas tadi, bahwa sebagai bahasa untuk berkomunikasi, ya, sarana untuk berkomunikasi. Jadi fungsi utamanya itu tentu saja untuk komunikasi. Nah, kalau semua maksudnya kalau itu semua berlaku dimanapun dengan bahasa apapun, tentu saja kita, makanya itu dibilang fungsi utama adalah bahasa komunikasi, ya. Jadi komunikasi antar seseorang dengan orang lainnya, ya. Kemudian dalam beberapa literatur bahasa, ya, jadi ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut, ya. Jadi katanya pertama fungsi ekspresi dalam bahasa, ya. Kemudian kedua ada fungsi komunikasi dalam bahasa. Dan ketiga fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Dan yang keempat fungsi kontrol sosial, ya. Jadi kita ada 4 fungsi bahasa. Pertama tentu saja yang utama adalah sebagai alat komunikasi, dan akhirnya ada lagi fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi adaptasi, fungsi kontrol sosial. Oke, jadi di samping fungsi utama tersebut, ya, Goris Keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Ya, jadi fungsi tambahannya adalah sebagai berikut. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, ya. Jadi ini bahasa katanya untuk dia punya fungsi untuk lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah lebih memahami orang lain. Tentu saja ya, kalau dengan kita mengerti bahasa, jadi kita saling mengerti bahasa, kita dapat memahami orang lain, ya. Kalau kita tidak mengerti bahasa, ya kita tidak bisa memahami dia. Mungkin dia sedang marah, kita pikir dia lagi senang, ya. Padahal karena kita tidak mengerti bahasa. Nah, makanya perlu itu bahasa itu untuk kita bisa memahami orang lain, ya. Kemudian fungsi belajar mengamati dunia. Tentu saja, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan dunia? Ya, mungkin di sebelah kampung pun mungkin kita tidak akan tahu karena kita tidak bisa berbahasa, misalkan, ya. Kita tidak bisa membaca seperti itu, ya. Jadi kalau biasanya kan ada di berita-berita seperti itu. Jadi kalau kita mau ingin tahu berita tentang negara Amerika misalkan, ya, karena kita mengerti bahasa sehingga kita dapat mengetahui keadaan, situasi atau apapun juga yang ada di sana, seperti itu. Begitu juga dalam bidang ilmu, ya, di sekitar kita. Kalau kita tidak mengerti bahasanya juga, ya kita tidak akan memahami apa sebenarnya ini, apa ini, karena tidak paham bahasa. Kemudian fungsi keempat yaitu mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis, ya. Jadi ini juga pentingnya bahasa sehingga kita aduh sorry saya perlu minum dulu. Nah, fungsi yang kelima adalah mengembangkan atau memengaruhi orang lain. Jadi mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik, ya. Dan yang keenam adalah fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Nah, kecerdasan ganda itu masih dibagi lagi atas satu, fungsi pernyataan ekspresi diri. Fungsi pernyataan ekspresi diri. Nah, fungsi pertama ini pernyataan ekspresi diri ini menyatakan sesuatu yang akan disampaikan
oleh penulis atau pembicara, ya. Kalau itu dalam bentuk buku atau apa itu tentu saja penulis, ya, siapa yang tulis itu. Kemudian kalau dalam ceramah dan seminar dan lain sebagainya tentu saja pembicara. Nah, fungsinya itu menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri. Jadi dia mau menyatakan itu sebagai eksistensi dirinya, ya, dengan maksud ya tentu saja menarik perhatian orang lain atau membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri, ya, seperti emosi, kemudian melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik atau menunjukkan keberanian penyampaian ide. Tentu saja yang namanya seorang penulis pasti dia ada tujuannya, dia mau tulis, kan. Dia tidak mungkin cuma asal menulis kemudian tidak ada gunanya. Ya, dia menulis karena dia ingin misalkan mau menarik perhatian orang lain, ya, dengan tulisannya orang akan baca. Orang akan buku apa ini, ya? Kayaknya perlu dibaca, ya kan? Jadi itu dia menarik perhatian orang. Makanya kalau menulis biasanya perlu juga judul yang baik, yang tepat, sehingga menarik perhatian orang. Kalau memang tujuannya untuk menarik perhatian orang, ya. Kalau Anda mau menulis tidak peduli orang mau perhatikan atau tidak, ya sudahlah, terserah Anda mau tulis kelas atau mau tulis kamar mandi atau apa, kan orang jadi pikir apa ini. Nah, tapi biasanya juga dengan kata-kata yang singkat kadang dia bikin orang penasaran, ya, sehingga orang akan membacanya seperti itu. Jadi tujuan tentu saja penulisan ataupun pembicaraan yang pasti itu dia pertama dia mau menarik perhatian orang. Makanya kalau biasanya ada itu orang-orang yang cerewet, ya, atau apa, itu biasanya karena ingin diperhatikan, seperti itu. Nah, sama juga kalau ada tulisan-tulisan yang beragam, yang kayaknya ini apa ini tulisan begini. Jadi dia mau membuat perhatian orang ke situ supaya orang baca, ya, seperti itu. Nah, kalau yang untuk membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, ya kadang begini, ya, kita kan misalnya kita sudah marah, ya otomatis kalau Anda tidak keluarkan, ya, Anda hanya pendam saja, itu sangat berbahaya, ya. Jadi kadang orang kalau kita lihat, kenapa ini si Deo marah-marah, apa segala macam. Nah, itu memang sebaiknya mungkin dia keluarkan, ya. Dia hanya ingin membebaskan dirinya dari tekanan, ya. Ada emosi di dalam sehingga dia perlu keluarkan. Atau kenapa ini orang menangis, misalkan ini, kan. Nah, kalau dia cuma tahan-tahan bisa sakit, ya. Jadi sesuatu yang tidak baik kalau kita hanya tahan terus, itu biasanya juga akan mempengaruhi diri kita sehingga kita bisa jadi sakit, ya. Seperti itu. Kemudian melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Jadi biasanya saya lebih banyak memberikan contoh kalau dalam soal bahasa lisan, ya. Jadi biasanya kalau kita seperti seminar atau apa, dia kan sebenarnya sedang melatih dirinya untuk menyampaikan ide yang ada pada dia. Nah, biasanya kalau Anda nanti suatu saat diberikan tugas misalkan untuk berdiskusi, jadi menulis makalah, kemudian harus dipresentasikan, yaitu Anda mau menyampaikan ide Anda, ya. Jadi Anda harus bicara, kan, dalam satu diskusi misalkan. Jadi itu penyampaian ide, ya, melatih kita untuk menyampaikan satu ide. Kemudian menunjukkan keberanian penyampaian ide, itu juga kadang seperti itu. Jadi biasanya orang kalau untuk supaya dia menjadi berani, kadang, ya, kita makanya saya suka membuat diskusi supaya mahasiswa terlatih untuk menunjukkan keberaniannya menyampaikan ide, ya. Kemudian juga untuk dia melatih dirinya untuk menyampaikan ide-ide yang ada pada dia. Jadi ide itu jangan cuma disimpan, ya. Kita harus keluarkan, kita sampaikan ke orang lain.
Bisa saja kan ide itu jadi sangat bagus ya, malah bisa menghasilkan uang seperti itu. Kemudian oke, jadi hanya sampai menunjukkan keberanian penyampaian ide. Ini fungsi pernyataan ekspresi diri. Jadi fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas ya dan interaktif keseharian individu. Jadi jadi fungsi ekspresi diri itu biasanya dalam keseharian, kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Karena kalau Anda hanya diam-diam saja bahaya ya. Jadi Anda harus ada pernyataan ekspresi. Anda mau ketawa, Anda mau teriak misalkan atau apa, itu adalah pernyataan ekspresi ya. Anda mau menyatakan ekspresi Anda bagaimana sebenarnya. Jadi dalam keseharian. Tetapi kalau sudah berlebihan, nah ini yang bahaya. Ya, orang kalau kelihatannya ribut terus, ini berarti orangnya bagaimana ya? Dia mau menyatakan ekspresi dirinya seperti apa ya? Dia ribut saja. Itu berarti ada kelainan dalam dirinya, atau dia cuma diam terus. Nah, itu juga bisa berbahaya ya kalau cuma diam terus, tidak berbicara, tidak mengeluarkan pendapat, tidak menyampaikan sesuatu, pokoknya tidak mengekspresikan apa sebenarnya ada dalam dirinya, itu juga tidak baik ya. Jadi ini biasanya proses berkembang dari masa anak-anak sampai dewasa itu pasti beda-beda ya. Kalau anak-anak biasanya maunya cuma teriak-teriak sambil bermain ya. Kemudian remaja lain lagi berkumpul, kemudian ngobrol dengan teman-teman, atau setelah mahasiswa juga sudah lebih ke karena sudah ada di lingkungan akademik sehingga sudah lebih banyak berdiskusi misalkan seperti itu. Nah, kalau dewasa, kalau sudah kerja, dia tentu saja akan sesuai dengan pekerjaannya. Jangan Anda bekerja di satu tempat kemudian Anda selalu mengekspresikan diri dengan cerewet terus. Itu bahaya. Karena seperti kalau Anda bekerja di Jepang, orang Jepang itu lebih baik Anda diam sambil kerja, jangan Anda bekerja sambil berbicara. Nah, itu. Jadi kita juga harus menempatkan diri di mana kita berada sesuai dengan keadaan dan lingkungan tersebut. Jangan di lingkungan yang seharusnya diam-diam, maksudnya tenang, tapi Anda ribut sendiri. Itu akan sangat mengganggu orang lain. Seperti itu. Oh. Oke. Kemudian yang kedua adalah fungsi komunikasi. Ya, tadi ekspresi diri, sekarang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Ya, itu katanya fungsi komunikasi. Nah, maksudnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Ya, kalau Anda tidak ada ekspresi diri, pasti tidak akan terjadi satu komunikasi. Betul tidak? Misalkan ekspresi diri bisa keluar dalam kata-kata, bisa dalam gerak tubuh Anda, ya, bahasa tubuh Anda. Nah, kalau Anda cuma diam kayak patung, mulut terkatup, badan pun diam, ya bagaimana orang mau komunikasi dengan Anda? Ya, jadi pertama tentu saja harus ada ekspresi diri, harus ada yang keluar dari diri sendiri, baru kita dapat menjalankan satu komunikasi dengan seseorang. Ya, kecuali kalau Anda hanya sendiri, ya lain lagi kan ceritanya, kan tidak perlu komunikasi dengan siapapun, sehingga biar Anda diam, duduk diam atau tidur atau apa, tidak masalah. Tetapi kalau ada beberapa orang di situ, sedangkan orang itu membutuhkan Anda harus berbicara, harus ada penyampaian atau harus ada pokoknya ekspresi diri yang bagaimana, tetapi kalau Anda hanya diam saja, otomatis tidak akan terjalin suatu komunikasi. Sekalipun itu Anda pergi misalkan di dokter psikiater, ya misalkan ini kan contoh. Psikiater kalau melihat Anda cuma diam, dia hanya bisa menganalisa bahwa oh, orang ini mungkin sakit jiwa atau apa. Tetapi kalau Anda bisa menyampaikan apa sebenarnya perasaan Anda misalkan, atau apa yang Anda pikirkan dan lain sebagainya,
Ya, tentu saja psikiater akan mengerti, oh berarti kamu seperti ini. Atau ketika kamu juga berbicara, Anda berbicara kepada dosen, Anda menyampaikan, dosen akan mengerti. Kalau diam, jadi itu makanya saya bilang, kalau ada apa-apa, jangan disimpan sendiri, jangan hanya diam, tetapi Anda harus berbicara, ya, harus ada penyampaian, harus disampaikan kepada dosen bahwa Anda eh, ada sakit, misalkan, oh Anda tidak bisa ikut, dan lain sebagainya. Atau Anda, pokoknya harus ada penyampaian supaya dosen bisa mengerti, ya. Itu pentingnya komunikasi. Kalau jangan diam-diam, ya, jangan hanya diam sehingga dosen tidak tahu apa, Anda yang bisa misalkan sebenarnya bisa mungkin mendapat nilai yang lebih baik, tetapi karena Anda diam tidak menyampaikan alasan kenapa Anda tidak bisa hadir atau kenapa Anda tidak bisa buat PR dan lain sebagainya, otomatis ya dosen tidak tahu, ya, seperti itu. Jadi penting komunikasi, dan tentu saja karena Anda mau mengekspresikan diri Anda, mau menyatakan apa sebenarnya yang ada di dalam diri Anda, sehingga akan bisa terjalin komunikasi, ya. Jadi komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, ya. Kalau hanya ekspresi itu terus Anda pergi begitu saja, bagaimana mau ada komunikasi, ya kan? Anda cuma terus pergi. Ya, tentu saja tidak ada komunikasi terjalin di situ. Hanya mengekspresikan diri Anda. Nah, orang langsung bilang, oh berarti dia ini ada kelainan ini dia. Dia berarti ada yang tidak beres di kepalanya. Sehingga datang cuma hahaha, terus pergi, berarti dia tidak butuh komunikasi kan itu. Jadi komunikasi itu merupakan akibat yang lebih dari ekspresi, ya. Yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Seperti itu juga. Jadi misalkan Anda mau berkomunikasi dengan saya, ya, tetapi cara Anda mungkin ekspresinya tidak jelas, alias sesuatu yang tidak beres, ya, ya otomatis saya tidak bisa terima itu kan, atau orang lain tidak akan bisa terima, tidak mengerti, tidak diterima karena tidak dimengerti, ya. Oleh karena itu komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima, ya. Jadi ada saling keterhubungan satu dengan yang lain sehingga komunikasi bisa jalan, ya. Jadi yang ketiga, fungsi ketiga adalah fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Nah, fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam satu lingkungan itu merupakan kekhususan, ya. Jadi ini ada satu yang khusus dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan yang baru, ya. Jadi kalau kita ada di lingkungan sendiri, kita perlu juga ini ada penyesuaian, ya, atau ada peningkatan. Jadi ada saling keterkaitan, ya, dalam satu lingkungan sehingga komunikasi itu bisa terjalin. Kemudian kalau demikian juga di lingkungan yang baru. Jadi saya kira hampir sama juga seperti itu. Kalau Anda tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, susah juga, ya. Jadi Anda akhirnya jadi terkebelakang, tidak mengerti apa-apa karena Anda tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Nah, di lingkungan juga sendiri pun kalau juga Anda tidak bisa, ya, menyesuaikan diri Anda dengan, sekalipun dalam keluarga, ya, misalkan dalam keluarga Anda juga tidak mampu menyesuaikan diri Anda, menempatkan diri Anda di dalam keluarga Anda dengan baik, ya itu jadi komunikasi jadi tidak akan baik juga di dalam lingkungan tersebut, terutama dalam keluarga misalkan, ya. Jadi itu perlu ada integrasi dan adaptasi. Nah, hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan.
Jadi kalau Anda mampu berintegrasi, beradaptasi, di situ baru bisa dikatakan bahwa bahasa itu digunakan sebagai sarana, ya, sarana untuk ya komunikasi tentu saja ya. Nah, dengan demikian bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial ya. Jadi sama-sama ya dalam satu lingkungan ya, lingkungan sosial Anda, karena Anda dan yang lain bisa saling berkorelasi, jadi punya kekuatan masing-masing yang mampu berintegritas, maka jadilah satu komunikasi yang baik. Kemudian korelasi melalui bahasa itu dia memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati ya. Jadi ada juga ya, tetap harus ada aturan yang tentu saja harus disepakati oleh semua, sehingga dengan aturan-aturan itu manusia kan bisa saling membaurkan diri ya, karena kita sudah tahu aturannya. Oh, memang harus begini, harus menggunakan bahasa ini ya, harus menggunakan kalimat yang bagaimana, sehingga dengan penyelesaian diri itu maka Anda akan bisa diterima, Anda bisa berkehidupan sosial dengan orang lain ya, bisa membaur seperti itu. Kemudian sekarang yang keempat adalah fungsi kontrol sosial ya. Jadi ini bahasa juga dia punya fungsi sebagai kontrol sosial. Jadi maksudnya kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat ya. Jadi kalau Anda menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar di satu lingkungan yang semuanya pada ada disiplin, lingkungan yang baik seperti itu, tetapi Anda tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan lingkungan tersebut ya, otomatis kan itu dia tidak menjadi satu kontrol. Nah, makanya perlu bahasa yang baik dan benar, yang dan juga yang sopan ya. Misalkan ini dalam satu lingkungan, misalkan dalam lingkungan masjid, jadi atau gereja keagamaan, Anda menggunakan bahasa-bahasa yang terkontrol ya, bisa dikontrol, itu otomatis itu akan jadi baik ya, hubungan di dalam lingkungan tersebut akan jadi baik karena kita saling memahami ya, kita saling mengerti satu dengan lain karena kita bisa terlibat. Jadi itu bahasa juga perlu ya, perlu untuk mengontrol kita dalam bertutur kata, dalam berkelakuan ya. Karena jangan pikir bahwa selamanya bahasa itu berupa kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi bahasa tubuh kita juga adalah satu bahasa ya. Gerak-gerik kita juga itu merupakan satu bahasa yang bisa dilihat orang, yang bisa dibaca oleh orang dengan gerak-gerik tubuh kita seperti itu. Sehingga kita dengan demikian bahasa itu menjadi pengontrol di dalam kehidupan bersosial seperti itu. Nah, hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat terima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Nah, makanya saya bilang tadi, dalam berbahasa bagaimana kita ya, bagaimana kita mengucapkannya, menyatakannya, menyampaikannya, sehingga bisa diterima oleh orang lain seperti itu. Jadi bahasa adalah pengontrol kita untuk dalam kehidupan sosial kita seperti itu. Jadi sekalipun Anda mau mengkritik seseorang misalkan, tetapi kalau Anda menggunakan bahasa yang bisa diterima, kritikan itu kan jadi baik, jadi enak, jadi yang menerima pun berlapang dada untuk menerima kata-kata Anda ya. Tetapi kalau Anda menggunakan kata-kata yang kasar ya, jadi Anda sudah tidak sudah pokoknya hilang akal lah, Anda sudah begitu emosi dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Nah, akhirnya yang menerima pun akan tidak juga bisa menerima dengan baik seperti itu. Makanya dibilang bahasa adalah pengontrol kehidupan sosial kita ya. Di mana kita berbahasa yang baik, maka
akan bisa diterima dengan baik. Tetapi kalau kita tidak berbahasa dengan baik, maka kita juga tidak akan diterima dengan baik. Karena itu disebutlah sebagai pengontrol dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh, ini kenapa sudah sampai ke 7? Oh, ini 7 tadi dari 6 ya. Tadi 6, jadi ini kan sorry. Nah, ini kan tadi 6. Jadi dari 6 ini adalah fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda yang terdiri atas fungsi pernyataan ekspresi dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk pada yang ketujuh, fungsi membentuk karakter diri. Jadi bahasa juga adalah berfungsi untuk membentuk karakter diri ya. Kalau kita ya itulah orang kan dengan berbahasa yang baik akan karakter diri juga akan terbentuk. Kalau kita dengan bahasa yang tidak baik, maka karakter kita juga akan jadi tidak baik, seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Nah, profesi lain lagi kan. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia yang baik, ya, dengan demikian kalau kita bekerja, misalkan kita bekerja sebagai pegawai, misalkan kantoran atau apalah, atau guru. Nah, otomatis karena kita selalu menggunakan bahasa yang baik, maka kita bisa mungkin dipromosikan naik lagi lebih ke atas, seperti itu ya. Kalau Anda, kecuali kalau Anda punya perusahaan sendiri, ya, seenak Anda mau bicara bagaimana, kayak Anda mau apa, itu karena Anda pikir Anda punya perusahaan sendiri. Tetapi saya pikir Anda akan tidak diterima di lingkungan profesional lainnya ya, seperti itu. Anda mungkin terpaksa anak buah terima saja karena mereka butuh pekerjaan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak baik ya. Nah, kalau orang yang punya posisi bukan seperti itu, jadi dia hanya sebagai bawahan misalkan pegawai, kemudian karena dia punya bahasa yang baik, menulis pun dengan cara yang baik, maksudnya bahasa Indonesia yang baik, maka dia itu namanya mengembangkan profesi ya. Dia bisa tambahkan lagi misalkan kedudukannya ya, profesinya akan jadi lebih naik sederajat misalkan, seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru ya. Otomatis ya, kalau kita biasanya punya kreasi ya di dalam otak kita misalkan, nah biasanya akan terbentuk seperti itu. Jadi kita akan tercipta berbagai aktivitas, kreativitas dalam otak ini ya, tercipta karena kita punya bahasa yang baik ya, yang benar ya. Kalau kita punya bahasa yang sangat minim misalkan ya, kurang punya bahasa kurang punya bahasa yang baik ya, maksudnya Anda tidak terlalu berbahasa dengan baik, otomatis Anda juga tidak bisa mengembangkan, tidak bisa menciptakan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang benar atau sesuatu yang penting, yang bermanfaat. Karena keterbatasan bahasa Anda ya, jadi keterbatasan bahasa seperti itu. Jadi masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia ya. Jadi ini kedudukan dan posisi bahasa Indonesia ya. Posisi bahasa Indonesia itu diidentifikasikan sebagai bahasa persatuan ya. Jadi kalau kita bilang bahasa Indonesia, posisinya itu ya, itu adalah bahasa persatuan ya. Otomatis bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa standar. Nah, itu ada lagi ya penjelasan-penjelasan kenapa sampai ada bahasa persatuan, apa maksudnya bahasa Indonesia nasional, apa maksudnya bahasa negara, apa maksudnya bahasa standar. Ya, kalau bahasa persatuan ya otomatis ya seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk mempersatukan. Jadi orang Manado dengan orang Ambon, misalkan orang
Ambon dengan orang Papua dengan orang Jawa, dan lain sebagainya. Karena semua masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri. Nah, kalau kita tetap mempertahankan bahasa daerah kita misalkan, ya Anda tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, dengan suku bangsa yang lain. Karena Anda tidak tahu bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia makanya disebut sebagai bahasa persatuan. Jadi kedudukan bahasa Indonesia ini posisinya yaitu bahasa persatuan. Jadi mempersatukan semua suku bangsa. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional itu yang selalu digunakan ya secara nasional. Secara nasional digunakan semuanya bersama-sama ya. Jadi setiap instansi, setiap universitas atau apa semua tetap punya bahasa yang sama yaitu bahasa nasional ya. Jadi bukan karena di Manado misalkan atau di Ambon di mana terus kita akhirnya menggunakan bahasa daerah situ ya, tidak, tetap harus bahasa nasional. Tetapi dalam keseharian ya biasanya kan kalau kita sudah akrab sekali ya, teman dengan teman sekalipun dia orang Ambon, dia orang Aceh, dia orang Batak dan lain sebagainya, tetapi karena sudah akrab ya, sudah lama di Manado misalkan, sehingga akhirnya bisa berbahasa Manado semuanya ya, itu cuma bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari. Tetapi begitu dalam kelas misalkan atau dalam uh, diskusi dan lain sebagainya, otomatis kita punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa negara itu bahasa yang biasanya dipakai di kenegaraan ya. Jadi itu tingkat-tingkat yang sudah presiden dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa yang lebih tinggi. Jadi bahasa negara misalkan begini. Jadi saya presiden. Jadi yang menggunakan itu otomatis pejabat-pejabat ya. Tetapi sebenarnya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tetapi karena lingkungan atau jabatan mereka itu sebagai pimpinan negara ya, sehingga mereka harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi makanya dibilang bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kemudian bahasa standar, ya bahasa sehari-hari juga sebenarnya kan, bahasa sehari-hari, bahasa standar yaitu dalam penulisan, dalam apapun kita akan menggunakan, kita menyurat ke orang ya kita akan menggunakan bahasa Indonesia ya, sehingga disebut sebagai bahasa standar. Jadi ada semua sebenarnya satu sama yaitu bahasa Indonesia, tetapi penempatannya di mana kita menggunakan tersebut. Makanya dibilang bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa standar ya. Nah, keempat, posisi bahasa Indonesia itu punya fungsi masing-masing ya, sudah seperti saya jelaskan tadi ya. Ya, jadi saya sudah jelaskan itu tadi fungsi bahasa persatuan, jadi mempersatu suku, agama, rasa dan segala macam itu ya sudah dijelaskan. Kemudian kalau bahasa nasional, jadi untuk menyatakan jati diri bangsa ya, kita berkomunikasi pada dunia luar dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian tapi ini fungsi bahasa nasional pun masih ada lagi terbagi atas 4 fungsi. Jadi fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia ya. Jadi maksudnya begini, kita berada di satu tempat ya, karena kita bangga ya dengan bahasa negara kita, sehingga kita menggunakan bahasa Indonesia kan. Itu makanya dibilang fungsi lambang kebanggaan. Jadi kebanggaan kebangsaan Indonesia. Bahwa kita menyatakan bahwa kita adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Seperti itu. Sehingga menggunakan bahasa nasional. Kemudian fungsi identitas nasional juga ya. Jadi kenapa dibilang fungsi identitas nasional? Karena itu sudah ada kan di Sumpah Pemuda ya. Jadi kita bahasa kita, bahasa adalah bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Jadi memang identitas kita adalah Indonesia. Sehingga itu menyatakan juga sebagai fungsi identitas. Kemudian fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan lain sebagainya. Jadi itulah bahasa nasional. Kemudian fungsi pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa. Jadi semuanya
ada pengertian masing-masing ya. Kalau pemersatu, bahasa nasional, kemudian sekarang bahasa negara, bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Jadi contoh fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan ya. Anda kan tidak mungkin ditulis dalam bahasa yang lain karena ini sudah bertingkat negara ya. Jadi digunakanlah bahasa Indonesia. Kemudian fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar. Nah, itu maksudnya kenegaraan. Jadi baik pejabat, akademisi yang sudah di tingkat akademik itu semua harus menggunakan bahasa Indonesia. Itulah yang disebut bahasa negara Indonesia. Kemudian fungsi bahasa sebagai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kemudian bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Jadi semuanya itu ada artinya ya. Jadi Anda nanti kalau misalkan ditanya dalam ujian atau apa maksudnya fungsi bahasa nasional? Apa maksudnya misalkan fungsi bahasa negara? Apa maksudnya fungsi bahasa persatuan? Itu Anda harus jelaskan seperti itu. Ya. Kemudian sekarang fungsi bahasa baku lagi ada ya, bahasa standar. Tadi kan disebut bahasa standar ya, jadi fungsi bahasa baku. Itu merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan ya, yang sangat resmi, pertemuan-pertemuan yang sangat resmi, sehingga perlu berbahasa Indonesia yang baik. Kemudian masih juga ada 4 fungsi ya di bahasa baku, ada 4 fungsi: pemersatu sosial budaya dan bahasa, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi, fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Ya, Anda adalah mahasiswa, jadi ada pada masyarakat intelektual. Ya, mahasiswa itu adalah masyarakat intelektual, sama dengan dosen. Pokoknya yang akademik itu adalah masyarakat intelektual. Sehingga perlu selalu berbahasa Indonesia yang baik dimanapun Anda berada. Jadi saya sebenarnya lebih senang kalau kita memang membiasakan diri berbahasa Indonesia, sehingga kita akhirnya tidak akan lupa. Memang kalau di MSP itu saking terlalu akrabnya sampai kadang memang sudah memakai bahasa Indonesia bahasa Manado sekali. Itu dibilang Manado sekali. Kadang di dalam di dalam perkuliahan pun sampai menggunakan bahasa Manado karena saking akrabnya. Jadi tetapi kita karena sudah saling tahu satu sama lain sehingga itu tidak apalah ya sebenarnya. Tetapi kalau tidak dibiasakan itu akan jadi suatu kebiasaan yang tidak baik. Kalau tidak dibiasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, akan menjadi suatu kebiasaan yang baik jika selalu menggunakan bahasa pasar, misalkan bahasa sehari-hari, bahasa Manado atau bahasa di daerah manapun yang Anda tinggali ya. Jadi sebaiknya selama masih bisa berbahasa Indonesia yang baik, gunakanlah bahasa Indonesia. Karena kadang bahasa juga kalau tidak dipraktekkan, kadang kita juga bisa lupa ya, seperti itu. Nah, kemudian keempat posisi tadi ya, atau kedudukan bahasa Indonesia itu dia punya fungsi keterkaitan ya, keterkaitan antar unsur. Jadi posisi dan fungsi tersebut dia merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jadi jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri ya. Jadi itu fungsinya semuanya pada dasarnya hanya untuk menyatakan jati diri bangsa kita ya, bangsa Indonesia itu bagaimana ya, seperti apa. Jadi harus dengan kita selalu menggunakan bahasa Indonesia, otomatis kita menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bangsa yang kokoh dan mandiri ya, karena ada bahasa Indonesia, ada bahasa nasional di situ, ada bahasa pemersatu di situ, ada bahasa standar di situ ya, semuanya ada di situ. Kemudian dengan keempat posisi itu bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia. Nah ini kan, jadi Anda perlu tahu bahwa adanya keempat posisi tadi ya, itu bahasa Indonesia sangat dikenal di dunia. Jadi khususnya di negara, di regional ASEAN ya, ASEAN regional. Karena
kita menyatakan bahwa kita ini punya bahasa nasional seperti itu. Ada negara mungkin yang tidak ada bahasa nasionalnya ya. Ada negara yang tidak ada bahasa nasionalnya. Tetapi kita bangsa Indonesia, negara Indonesia punya bahasa nasional. Ya, itu memang sudah ada di dalam undang-undang ya. Kita menyatakan kepada dunia bahwa bahasa kita ini adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia, seperti itu ya. Jadi makanya mereka sudah kenal lah. Kalau kadang kan presiden atau menteri atau apa yang mengadakan pertemuan-pertemuan negara, mereka akan tetap menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi itu sebenarnya mau menyatakan kepada dunia bahwa ini loh kita, ini Indonesia punya bahasa sendiri, bahasa nasional, sehingga kita menggunakannya. Nah, kalau kita menggunakan itu di dunia ya, dia maksudnya di pertemuan-pertemuan ini, otomatis tentu saja akan ada penerjemah ya, akan ada penerjemah untuk disalin, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya dimengerti oleh semua. Tetapi sebenarnya intinya adalah mau menyatakan bahwa Indonesia punya bahasa sendiri, bahasa nasional ya. Jadi harus bedakan itu. Kalau bahasa nasional berarti semua menggunakannya ya, semua menggunakan. Sekalipun dia orang apapun juga ya, tetap dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dengan mengedepankan posisi, jadi posisi yang kayak tadi itu, posisinya di mana, kedudukannya di dalam bangsa dan negara kita di mana, ya itu kan tadi ada empat posisinya tadi. Kemudian itu akhirnya eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah ya. Jadi ada latar belakang sejarah sebenarnya. Nah, itu nanti saya akan tampilkan video yang sebenarnya saya ambil dari YouTube sehingga Anda akan melihat sejarah bahasa Indonesia itu bagaimana. Jadi sebenarnya dia terbentuk dari bahasa Melayu ya, bahasa Melayu, kemudian akhirnya berkembang jadi bahasa Indonesia dan selalu diperbarui sehingga kalau sekarang kita mau lihat sudah begitu berbeda sekali jauh dari bahasa Melayu yang sebenarnya dulunya itu adalah bahasa Melayu ya. Kemudian ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas itu legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia dan ragam serta laras bahasa Indonesia memperkuat konsepsi dan fungsi dikembangkan berbagai ilmu ya, teknologi, bidang dan budaya sekarang dan yang akan datang. Jadi seperti itu. Kenapa? Jadi dengan demikian materi 1 dan 2 ini sudah saya sampaikan pada sore hari ini ya. Jadi di sini ditulis bahwa kuliah itu bukan cuma sekedar ngisi absensi ya. Jadi jangan Anda kuliah cuma karena saya mau isi absen, saya mau isi kehadiran bahwa saya hadir ya. Tetapi kuliah itu memang benar-benar memang Anda memperhatikan apa yang diberikan oleh dosen ya. Jadi jangan cuma mungkin sekarang saya tidak lihat Anda sedang apa ya, karena saya sedang berbicara, saya sedang konsentrasi, saya tidak tahu Anda berbuat apa. Tapi dengan harapan bahwa Anda semuanya memperhatikannya. Oke. Baiklah. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita melihat videonya? Kira-kira ada yang ingin bertanya? Silakan. Nci mau bertanya? Ya, silakan. Maksud dari bahasa baku ini apa dipakai untuk hanya resmi seperti pertemuan begitu dengan pemimpin atau dengan
presiden atau bisa dengan orang sekitar kita? Nah, begini. Jadi sebenarnya maksudnya tadi begini ya, bahwa intinya kan sebenarnya cuma satu, adalah bahasa Indonesia, ya. Intinya adalah bahasa Indonesia. Nah, itu maksudnya kalau bilang sebagai bahasa standar, yaitu kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia, ya itu sebagai bahasa itu sebenarnya bahasa standar, berarti bahasa sehari-hari yang seharusnya digunakan, seharusnya ya, bahasa standar. Mau Anda menulis, Anda berkomunikasi, memang sebaiknya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kan karena kita sudah terbiasa, ini masalahnya karena terbiasa, kebiasaan. Jadi kebiasaan menggunakan bahasa ibu ya, bahasa ibu atau bahasa daerah ya, bahasa di mana kita dilahirkan ya. Kemudian akhirnya itu karena kebiasaan itu sehingga agak susah kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi intinya sebenarnya mau di lingkungan akademik, mau di pertemuan, mau di penulisan buku atau penulisan makalah dan lain sebagainya, itu semua intinya adalah satu. Jadi dia sebagai pemersatu, jadi misalkan pemersatu itu kan bahasa Indonesia, sebagai bahasa standar itu kan bahasa Indonesia. Jadi intinya semuanya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sama sebenarnya, sama sebenarnya kan bahasa Indonesia tidak ada yang beda. Misalkan, oh kalau orang di akademik cukup bahasa Indonesianya seperti ini. Terus kalau kalau untuk bahasa baku seperti ini, tidak, bahasa Indonesia sama, satu, ya. Cuma dibagi, dikatakan seperti itu bahwa oh bahasa ini adalah bahasa Indonesia adalah fungsi sebagai bahasa pemersatu, bahasa sebagai fungsi komunikasi, bahasa Indonesia fungsi sebagai bahasa standar, bahasa negara, tapi tetap sama, itu adalah bahasa Indonesia. Cuma karena penempatannya saja. Jadi misalkan Anda di dunia, ada dalam pertemuan, kan itu makanya dikategorikan oke, dia sebagai bahasa standar ya dalam pertemuan. Tetapi begitu Anda juga ada di dalam satu, misalkan apa tadi, bahasa pemersatu, misalkan ada pertemuan agama, misalkan seperti itu kan, agama atau pertemuan pokoknya yang kedaerahan dan lain sebagainya. Nah, itu juga Anda harus menggunakan bahasa Indonesia, tetapi karena kejadian atau peristiwa atau event ya, peristiwa ya, kegiatan, maksud saya kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk kegiatan misalkan pertemuan agama, sehingga itu disebut sebagai bahasa pemersatu. Tetapi kalau dalam dunia, misalkan dalam pertemuan seminar, karena dalam pertemuan seminar sehingga disebut sebagai bahasa baku. Tapi intinya mau bahasa negara, bahasa nasional, bahasa pemersatu, bahasa standar, itu semua adalah bahasa Indonesia. Cuma berada pada waktu dan tempat yang berbeda dan dalam kegiatan yang berbeda pula. Ya, jadi mungkin saya ingin tekankan jangan Anda salah mengartikan maksud bahwa oh bahasa pemersatu ini begini. Oh, tidak, bahasa Indonesia semua sama ya, satu ya. Jadi tidak ada perbedaan kalau di bahasa kalau ada di kegiatan seminar terus ada bahasa Indonesia yang khusus, tidak. Terus kalau ada di dalam kegiatan misalkan kenegaraan atau penulisan surat dan lain sebagainya misalkan ya ini, terus ada bahasa yang khusus, tidak. Bahasa Indonesia hanya satu, sama semuanya, sama semuanya. Hanya kegiatannya yang membedakan mereka, memberikan perbedaan. Jadi tapi intinya adalah sama bahasa Indonesia. Cuma kalau dibagi-bagikan, dipilah-pilah, dipisahkan sehingga kita bilang oh karena ini di pertemuan seminar atau pertemuan atau di perkuliahan sehingga dia disebut sebagai bahasa baku. Tidak ya, sama, itu semuanya sama bahasa Indonesia. Kira-kira begitu Deo, apa bisa dimengerti Deo? Janji.
Bagaimana? Atau maksudnya lain, pertanyaannya lain yang dimaksud? Enggak sama, Cik. Itu yang saya maksud, Cik. Oke. Ya, jadi cuma karena kegiatan yang berbeda ya, sehingga lebih cocok disebut sebagai bahasa apa dia, sebagai bahasa pemersatu dia kah, atau sebagai bahasa nasional kah. Tapi kan intinya itu adalah bahasa Indonesia. Intinya adalah bahasa Indonesia ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya ingin ini mau share ya sebagai apa saja supaya Anda tahu. Nah, saya ingin sebenarnya juga tugas bagi Anda. Ada yang pintar untuk buat-buat video atau apa di sini? Ada yang sudah berkecimpung, ya sering utak-atik, misalkan bikin video kayak, bikin apa kayak, sekalipun cuma pakai HP atau apa ya. Karena nanti ada juga ada tugas ya, akan ada tugas. Anda akan membuat, karena saya juga yang mengasuh materi tentang ragam bahasa, sehingga saya akan membuat tugas. Jadi sudah berapa tahun terakhir ini setiap angkatan ada tugasnya ya. Jadi masing-masing akan membuat suatu video dengan bahasa mereka sendiri, bahasa daerahnya, itu kan ragam ya, ragam bahasa. Jadi bahasa daerahnya sendiri, kemudian nanti akan ada terjemahannya. Jadi Anda buat seperti biasa ya, kita berbahasa pakai bahasa daerah, tetapi ada tulisan di bawahnya atau apa terjemahannya seperti itu dalam bahasa Indonesia, sehingga penonton yang melihatnya akan mengerti, oh dia pakai bahasa Gorontalo dan itu artinya begini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tapi nanti Anda akan saya perlihatkan juga contoh-contoh dari angkatan sebelumnya, karena saya akan isi tugas ini di dalam YouTube ya, di YouTube supaya semua orang bisa melihat. Makanya kalau bikin ini anggap saja proyek ya, proyek pembuatan video untuk kuliah bahasa Indonesia. Kemudian itu akan ditampilkan di YouTube supaya orang bisa melihat. Maaf, mana? Ya? Ya. Ini videonya lucu, yang video lucu atau bagaimana? Tentang cerita atau makanya lucu-lucu gitu. Jadi sebenarnya begini, jadi kreasi Anda sebenarnya ya. Kalau Anda mau bikin dalam bentuk drama, apa kek, atau Anda hanya mau sendiri, misalkan sendiri saja mau berbicara, Anda mau bercerita tentang kampung halaman saya atau keluarga saya, tetapi Anda menggunakan bahasa daerah, kemudian Anda ada terjemahannya seperti itu. Atau Anda mau bikin satu kelompok. Jadi misalkan ada yang sama-sama, misalkan orang dari Talaut ya, berarti bahasanya kan sama. Kan tidak mungkin kalau kita buat satu video, satu berbahasa Talaut, satu berbahasa Papua misalkan, atau satu bahasa Manado, ya tidak ketemu lah kan, karena bahasa komunikasi. Jadi harus ada misalkan video misalnya bertiga kayak berempat, kemudian bikin satu cerita ya, bikin satu cerita dalam bahasa daerahnya ya, kemudian ada terjemahannya seperti itu. Pokoknya kreasi Anda membuat video itu sangat baik. Pasti kalau Anda sudah buka prodi MSP, Anda sudah bisa melihat. Jadi nanti saya tidak perlu tampilkan, Anda buka saja di YouTube prodi MSP ya, FPIK. Anda bisa lihat di situ, saya sudah upload tugas-tugas dari mahasiswa tentang ragam bahasa. Mungkin Anda bisa ambil contoh di situ ya, bagaimana mereka membuat. Ada yang memang kurang bagus, makanya saya ingin supaya buatlah dengan kreasi Anda dan bikin menarik sekali untuk orang melihat. Ini kan bahasa komunikasi Anda untuk menarik perhatian orang melihat seperti itu. Ya, jadi nanti itu harus dibuat, itu tugas itu setiap tahun saya suruh mahasiswa untuk buat seperti itu, karena yang pasti mahasiswa yang masuk kan beda-beda dari daerah-daerah yang berbeda. Ya, jadi kalau ada yang cuma sendiri, ya silakan dia mau buat cerita apa, buat narasi apa, tetapi harus ada terjemahannya dan dibuat memang sebagus mungkin. Jangan cuma asal-asalan ya, jangan pikir ini cuma ya,
tugas seperti ini langsung Anda buat asal. Saya tidak ingin nanti Anda ya kalau tugasnya cuma asal-asalan, nilainya juga pasti kan asal-asalan. Kalau dibuat dengan baik ya, dan saya akan upload itu di YouTube seperti itu. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi kita buat menarik ya, kita buat, atau Anda mau buat apa saja, misalkan Anda mau bercerita soal, Anda mau menceritakan misalkan tentang bahasa Indonesia, asal usul bahasa Indonesia. Jadi Anda kan sudah punya narasinya, misalkan Anda lihat, oh ini, tetapi Anda nanti dalam bahasa daerah Anda, namun bahasa Indonesianya harus dicantumkan di situ. Entah dia mau dalam kalimat yang berjalan atau apa seperti itu ya. Jadi pokoknya kreasi Anda bikin sebaik mungkin, sekreatif mungkin ya. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Encik, Ya. Boleh nggak panggil teman-teman gitu? Bukan nggak satu prodi. Panggil teman-teman lain mau buat video. Oh, tidak apa-apa. Pokoknya yang penting yang bersangkutan ada, ya, dan harus tetap ada terjemahan. Jadi perlu ada terjemahan karena orang tidak akan mengerti bahasa Anda kalau tidak diberikan terjemahan. Jadi terserah Anda mau berkreasi bagaimana, yang penting video jadi bagus. Itu intinya kan itu kan. Buat tugas tentu saja buatlah yang sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya. Jadi kalau Anda mau mengundang teman-teman lain, misalnya teman daerah, silakan ya, asal memang dibuat benar-benar baik ya, jangan cuma asal-asalan lah maksudnya Enci. Jadi silakan dan tetap harus ada terjemahannya. Jadi tidak bagus juga ide ini karena sebelum-sebelumnya belum ada yang buat memanggil teman-temannya ya. Mereka hanya seputar seangkatan, teman-teman seangkatan. Tetapi kalau Anda berinisiatif memanggil teman-teman di daerah Anda, karena ini kan sekarang masalahnya tidak bisa ketemu kan Anda dengan teman-teman yang lain, tapi sebenarnya bisa dilakukan, tergantung Anda mau kompilasi video yang dibuat masing-masing itu kemudian dijadikan satu. Makanya saya bilang terserah kreasi Anda ya. Anda saja yang berkreasi bagaimana untuk membuat sampai menarik videonya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak kedengaran. Ayu nggak kedengaran. Pertanyaannya saya kirim lewat chat, Ci. Oh, oke. Fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Dulu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain, dan itu beragam bahasa. Bagaimana proses komunikasi bahasa di zaman penjajahan? Apakah saat itu sudah ada cara menerjemahkan bahasa? Nah, itu makanya. Jadi memang karena kita bodoh kan, kita kan tidak mengerti bahasa mereka. Jadi itu masalahnya, penjajah itu membodohi bangsa Indonesia karena tidak tahu bahasa, ya, tidak tahu bahasa. Hanya orang-orang yang dipilih, orang-orang yang kaya itu yang bisa sekolah di sekolah Belanda. Ini kan Anda berbicara tentang waktu Belanda ini pasti, ya. Nah, jadi hanya orang-orang yang kaya, ya, itu yang bisa masuk sekolah Belanda sehingga bisa mengerti bahasa Belanda, ya. Karena mereka mengerti bahasa Belanda, jadi mereka sudah, namanya juga karena sudah tahu, sehingga mulailah mereka membentuk, mulai merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, ya. Jadi itu kita memang karena ketidaktahuan bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi, sehingga kita dijajah terus. Itu waktu zaman dulu tidak ada ya. Setelah nanti zaman Jepang, nah itu orang Jepang kurang lagi, mereka punya berbeda dengan Belanda, sehingga mereka menyekolahkan. Dengan menyekolahkan ya semua masyarakat, akhirnya kan jadi pintar sehingga bisa berkomunikasi. Nah dulu itu otomatis Belanda kan tidak tahu bahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia lah yang harus belajar bahasa Belanda supaya mengerti dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi di zaman penjajahan itu orang yang sudah mengerti yang bisa menerjemahkan, orang bisa terjemahkan. Makanya dijajah lama sekali karena kita bodoh terus pada waktu itu. Kebanyakan hanya
hanya ikut saja karena tidak mengerti apa yang ini kan, dipaksa, disuruh seperti ini, jadi ikut saja. Namun setelah lama-lama belajar, akhirnya bisa mengerti, dan makanya itu sampai terbentuk bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa pemersatu, ya itu. Karena dengan adanya bahasa itu, semua suku bangsa bersatu, semua agama, semua ras bersatu, maka Indonesia jadi kuat, sehingga Indonesia bisa melawan merdeka, ya. Kalau tidak ada bahasa pemersatu tadi, ya, makanya disuruh belajar bahasa Indonesia, harus punya satu bahasa yang bisa saling mengerti. Nah, setelah mereka sudah mengerti, sudah tahu bahasa Indonesia yang baik, sehingga mereka saling mengerti satu sama lain, mereka mampu untuk membuat satu perlawanan. Kalau mereka tidak mengerti satu sama lain, ya makanya tidak pernah bisa melawan kan, karena tidak bersatu, ya. Dengan adanya bahasa Indonesia, karena sudah bisa saling mengerti, bersatu, maka Indonesia bisa merdeka. Itu makanya itu masuk dalam kategori, jadi fungsi bahasa Indonesia tadi adalah bahasa pemersatu, ya. Itu maksudnya pemersatu, karena dengan bersatu kita pasti kuat, ya. Seperti itu. Apa begitu, Ayu? Baik, Inci. Saya sudah mengerti, Inci. Ya. Masih ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ci, saya mau bertanya. Silakan, Deo. Apa yang itu Ci ada bilang tadi, yang video itu, Ya. apa bisa menceritakan tentang memperkenalkan diri saya dan menceritakan kehidupan saya? Bisa? Bisa ya. Tetapi tolong kalau bisa jangan terlalu pendek ya. Yang tahun-tahun kemarin ada yang karena dia cuma, ya itu makanya Ci bilang karena asal-asalan, hanya pendek sekali, sehingga akhirnya jadi tidak ini kan, tidak, orang masih mau suka, ya sudah selesai. Jadi tolong sekalipun Anda menceritakan siapa Anda dari keluarga bagaimana, kakak beradik berapa, atau Anda bisa menceritakan itu. Anda juga bisa menceritakan kampung halaman Anda bagaimana, ya. Karena kalau begitu, kalau kampung halaman kan bisa juga menampilkan foto-foto. Kalau menceritakan keluarga bisa menampilkan juga keluarga Anda bagaimana. Tetapi dalam bahasa yang Anda mau tampilkan seperti itu, ya. Jadi apa saja bisa dibuat, tapi tolong jangan cuma pendek, ya, jangan terlalu singkat sehingga belum puas mau lihat, belum sempat dinilai sudah habis, sudah selesai. Jadi bisa Deo, bisa menceritakan tentang diri sendiri dan keluarga, dan untuk lebih menarik bisa pakai foto-foto, ya, bisa pakai foto-foto. Jadi bukan cuma Anda sendiri di depan depan kamera terus bicara sendiri, itu kan kurang menarik, ya. Kurang menarik. Jadi bisa Anda, ya kalau Anda pintar kan untuk bikin video, itu adalah lebih baik lagi. Jadi saya pikir kalau Anda berkreasi seperti ini, itu yang tadi kan mengajak kita untuk berkreasi, ya. Jadi kreativitasnya itu ada, ya. Dengan bahasa akhirnya kita berkreativitas tinggi. Oh, saya ingin begini, saya ingin begitu, ya. Jadi kembangkan terus, kita mengembangkan bahasa itu di dalam pikiran kita, dan kita curahkan, ya, kita curahkan dalam sesuatu yang bisa dilihat, ya, contohnya video seperti itu. Kira-kira begitu. Masih ada yang lain? Kalau memang waktunya sudah tidak cukup, jadi nanti videonya saya hanya akan kirim di WA group saja, ya, supaya Anda bisa lihat atau Anda pelajari tentang asal usul bahasa, misalkan, ya, kedudukan bahasa. Jadi cuma penambahan info saja, penambahan ilmu, yang tetapi intinya adalah sama, ya, satu sesuai dengan materi yang saya berikan, ya. Karena saya lihat sekarang sudah pukul 4.46, mungkin sudah, tetapi sebenarnya cuma singkat sih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan coba perlihatkan. Ada sebenarnya di YouTube itu, sebenarnya di YouTube, jadi bisa dilihat sebenarnya di YouTube. Tapi kalau mau ditampilkan juga tidak apa. Kalau tidak mau ditampilkan, akan saya kirim juga ke grup, ya, grup WA, supaya bisa dilihat semuanya seperti itu, ya.
Masih ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya, Dang. Oh. Encik DP batas kumpul itu tugas kapan, Dang? DP batas, Dang. Sampai kapan? Oke, jadi sebenarnya begini ya. Sebenarnya kalau semua dosen ya, kalau semua dosen ini, jadi bukan cuma saya, dosen mata kuliah apapun juga, terus memberikan tugas pada Anda dan kemudian diberikan tugas sampai batas akhir semester, akhirnya nanti akan tertumpuk semua di situ. Jadi mahasiswa jadi susah untuk membuat tugas. Makanya kalau sudah bisa dibuat satu persatu, misalkan ada yang sudah selesai, dikirim saja. Tetapi batas memang bisa, kalau bisa pertengahan semester lah. Pertengahan semester berarti setelah 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan, tetapi kalau memang masih agak susah juga, ya bisa sampai akhir semester. Cuma saya ingatkan lagi, kalau semua dosen memberikan tugas dan Anda kumpul ya, Anda kumpul nanti Anda bilang, oke nanti saya buat saja di akhir semester, maka terkumpullah semua tugas, akhirnya Anda tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dan nilai Anda mungkin kalau cuma satu yang tidak, tetapi kalau semua juga sudah tidak bisa dibuat, akhirnya semua mata kuliah tidak ada nilainya. Ya, jadi saran saya buatlah secepat mungkin apa yang bisa dibuat ya. Apa yang sudah bisa dibuat silakan dibuat, jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda akan membuat Anda sendiri yang kewalahan dan Anda sendiri yang akan merasakan akibatnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau, kalau bisa secepat mungkin lebih bagus, ya secepat mungkin lebih bagus. Tetapi saya kembalikan lagi kepada Anda. Anda punya keinginan tidak untuk membuat tugas, Anda punya keinginan tidak untuk berusaha, itu semua dikembalikan kepada Anda, terserah Anda. Jadi kalau Anda ingin supaya Anda terpicu untuk membuatnya, saya bisa katakan, oke, 2 minggu depan. Atau oke, di pertengahan semester. Jadi Anda mau sekarang kapan? Saya ingin tanya dulu. Mahasiswa maunya kapan? Kapan kira-kira yang Anda pikir bisa diselesaikan? Tengah semester boleh? Kapan? Tengah semester. Akhir semester. Maaf, saya akhir semester. Buat dari sekarang baru nanti. Jadi begini ya, begini saja. Mungkin keputusan saya begini saja. Siapa yang masukkan cepat, nilainya akan lebih baik dari yang masukkan terlambat. Boleh begitu kan? Jadi dengan demikian Anda akan terpicu untuk membuatnya ya. Siapa yang masukkan cepat, dia yang akan punya nilai yang lebih baik dari yang terlambat. Ya, dipastikan seperti itulah. Jadi kalau Anda bisa masukkan misalkan 1 minggu sesudah, pasti nilainya akan lebih baik dari yang minggu berikutnya seperti itu. Ya, jadi saya kembalikan lagi kepada Anda, siapa yang masukkan cepat, dia yang akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi itu nilai akan berubah-berubah. Misalkan gini ya, misalkan suatu contoh, Anda membuatnya kurang baik ya, tetapi Anda masukkan cepat. Berarti Anda punya usaha. Nah, mungkin saya masih berikan misalkan karena kurang baiknya videonya misalkan ya, saya berikan 70 lah. Tapi minggu berikutnya ada yang masukkan. Berarti kalau yang minggu berikut saja dia punya nilai, berarti Anda harus dinaikkan lagi. Ya, seperti itu. Jadi nilai akan berubah terus dengan berjalannya waktu dan siapa yang memasukkan semakin terlambat. Ya, kalau dia masukkan terlambat sekali tapi ini bagus sekali, terpaksa yang bagian awal harus akan dinaikkan lagi ya, karena dia masukkan cepat. Jadi saya akan menentukan yang terbaik buat nilai-nilai Anda. Tapi dengan harapan kalau menurut saya semakin cepat semakin baik, jangan ditumpuk-tumpuk tugas yang diberikan oleh dosen. Ya. Apa yang sudah bisa dibuat silakan dibuat. Jangan, dan kalau mau ya bekerja sama lah, makanya saya ulang-ulang harus ada kerjasama, saling membantu ya. Kalau ada yang tidak tahu, minta tolong teman, bagaimana ya caranya ini, bagaimana ini, jangan malu-malu ya.
Kalau kuliah jangan malu-malu, biar orang mau bilang payah dia, bodoh dia atau apa. Tidak usah pusing dengan itu. Yang penting Anda harus ada nilai, ya, itu. Jadi itu cara belajar yang baik seperti itu. Jangan malu, ya, jangan merasa bodoh dan lain sebagainya, tetapi berusaha apapun caranya, ya, kita harus berusaha supaya mendapatkan nilai yang baik. Masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, mungkin videonya sudah tidak perlu ya, nanti saya kirim saja videonya ya, supaya Anda juga sudah bisa istirahat. Dan jangan lupa absen. Absen penting ya, jangan lupa absen. Saya sudah print screen dari tadi, jadi foto sudah ada. Jadi berdasarkan foto Anda juga sudah tidak bisa berdusta kan, karena saya bisa mengatur. Misalkan Anda tidak hadir, Anda tulis hadir di portal atau di form Google Form tadi, saya bisa hapus, saya bisa rubah menjadi apa sesuai dengan ketidakhadiran Anda. Tetapi kalau ada pemberitahuan bahwa tidak bisa masuk karena apa, karena ada alasan, nah itu bisa dipertimbangkan sehingga saya bisa jadikan ada izin seperti itu, ya, izin atau sakit. Jadi tolong diperhatikan ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, apa Anda mau ingin lihat videonya atau tidak perlu? Ya, video sebenarnya cuma video pelajaran, tapi kalau video tugas, ya bagaimana? Kirim lewat WA aja. Oke, jadi nanti kirim lewat WA. Kalau video tugas silakan masuk di YouTube ya, di YouTube. Di situ ada ditulis ragam bahasa ya, dari angkatan berapa, 2017, 2018. Silakan dilihat di situ, dan mungkin itu bisa jadi contoh, jadi ada gambaran buat Anda membuat video berikutnya. Kalau yang saya lihat bagus, yang memang satu kelas, satu kelompok, itu angkatan 2017 ya, mereka kompak sehingga jadi video yang saya pikir itu bagus videonya. Kalau yang angkatan berikut ada juga yang buat sendiri-sendiri agak kurang bagus. Makanya saya berharap bahwa Anda bisa membuat video yang bagus. Jadi ide dari Graciela tadi untuk buat bersama teman-teman itu bagus juga ya, bagus juga. Sehingga nampak rame. Tetapi jangan lupa Anda perhatikan juga itu protap ya. Supaya nanti bilang, wah ini kenapa ini bikin video terus kelihatan kumpul-kumpul rame-rame seperti itu. Jadi tolong juga diperhatikan ya. Tapi pokoknya bikinlah yang sebagus mungkin. Harapan saya seperti itu sehingga sudah bisa di-upload di YouTube. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, baiklah, terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa absen dan kita ketemu lagi minggu depan jam 10.15 ya. Selamat sore. Salam sehat Sore, semuanya. Ci. Ya, sore. Selamat sore, Ci.